Apa saja yang menodai puasa. Satu dusta, dua riba, dan tiga marah-marah. Jangan dusta, jangan riba, dan jangan marah-marah. Puasa kita tak dinilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya Ustadz Ferry bisa menyapa kembali di hadapan teman-teman sekalian. Meskipun ada sedikit yang berbeda pada pertemuan kita kali ini. Kita sedikit dibedakan oleh jarak, karena sebagaimana yang kita ketahui, di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan untuk mengisi Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu adalah teman-teman sekalian bisa bersama-sama mengikuti acara sekolah, yaitu Sanad Ramadan online. Dan Ustaz yakin teman-teman sekalian bisa mengikutinya sampai selesai. Dan pastikan tetap di rumah saja, kita bersama menjaga dan menghindari penyebaran virus corona ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat singkat ini, Ustadz Ferry ingin sedikit berbagi tentang sebuah ibadah yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana video yang sudah tadi dilihat dan didengarkan oleh teman-teman sekalian, sebuah nyanyian yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga dan merawat puasa kita, supaya puasa kita tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penting sekali bagi kita sebagai orang-orang yang berpuasa, tidak hanya menahan dari segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut kita dan perut kita, tetapi ada yang lebih penting juga, dan tidak kalah pentingnya juga teman-teman sekalian, kita menghindari hal-hal yang bisa menodai puasa kita. Dan salah satu yang dapat menodai puasa kita itu adalah marah atau meluapkan kemarahan. Ustadz Ferry jadi ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, anak-anak Ustadz Ferry, ada yang suka marah-marah? Teman-teman sekalian suka marah-marah? Marah kepada siapa saja? Bisa marah kepada adik kita, bisa marah kepada kakak kita, bisa marah kepada umi dan abi kita, bisa marah kepada teman-teman kita, atau bahkan mungkin kita marah kepada guru-guru kita. Dengan berbagai macam hal yang bisa membuat kita marah. Bisa saja teman-teman marah hanya karena gara-gara hal sepele, kalau menurut Ustadz Ferry ya. Hanya karena gara-gara teman-teman tidak mau kesenangannya diganggu. Boleh jadi teman-teman terlalu asik bermain gadget, terlalu larut bermain handphone, hingga pada akhirnya Umi dan Abi mengingatkan teman-teman sekalian, "Nak, ayo sejenak kita murojaah dulu. Nak, ayo kita sholat 5 waktu dulu. Setelah itu baru nanti lanjutkan lagi main handphonenya." Kurang ramah apa orang tua kita kepada kita. Tapi kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kita malah merespon sebaliknya, malah berbuat sebaliknya. Kadang-kadang kita sudah diingatkan malah marah, menunjukkan kekesalan kepada orang tua, meluapkan kemarahan kepada orang tua. Hari ini Ustadz Ferry ingin menyampaikan kalau ada salah satu di antara murid Ustadz Ferry, anak-anak sekalian, ketika puasa marah-marah, itu bukan puasa. Karena orang-orang berpuasa yang benar, orang-orang yang berpuasa yang betul tidak melakukan hal seperti itu. Atau bisa saja kita marah kepada adik-adik kita,
kepada kakak kita hanya karena hal-hal sepele, misalkan hanya karena gara-gara kalah rebutan makanan kah, atau bisa jadi juga kita marah kepada teman-teman kita hanya karena gara-gara hal-hal sepele juga. Biasanya berawal dari bencana-bencana biasa, lalu kemudian lama-kelamaan saling mengejek dan berujung permusuhan, berujung naudzubillah min dzalik, kadang-kadang baku hantam. Tidak bisa sama-sama menahan emosi, padahal itu sedang berpuasa. Sekali lagi Ustaz Ben ingin menyampaikan, apabila ada teman-teman sekalian yang mudah marah hanya karena gara-gara sepele dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dalam keadaan puasa tidak bisa menahan amarah, itu bukan puasa. Karena orang-orang yang berpuasa benar, orang-orang yang berpuasa betul, anak-anak Ustaz Ben sekalian, mampu menahan amarahnya. Lalu teman-teman bertanya, mengapa sih kita harus menahan amarah kalau sedang berpuasa? Mengapa kita tidak boleh marah? Mengapa kita tidak boleh meluapkan amarah pada seseorang? Padahal kan dia yang salah. Bisa-bisa saja dong kita marah kepada mereka, kan mereka yang salah. Baik teman-teman sekalian, puasa itu adalah ibadah yang menguji kesabaran kepada kita semua. Kalau orang sedang marah itu biasanya emosinya tidak terkontrol teman-teman sekalian. Karena tidak terkontrol, maka akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata kotor. Bisa berupa hinaan kepada orang yang dimarahi, bisa berupa celaan kepada orang yang dimarahi, dan naudzubillah jangan sampai bisa jadi juga orang kalau sudah tidak terkontrol emosinya bisa mengeluarkan kata-kata binatang kepada orang yang dimarahi. Dan pastikan itu bukan anak-anak SDITA El Makmur. Teman-teman sekalian, makanya kata Nabi, puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth, maka jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata kotor, wala yajhal, dan jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau itu dilakukan bagi orang-orang yang puasa, tidak bisa menahan kata-kata kotor, apalagi meluapkan emosi yang berlebihan, tidak bisa menahan kata-kata yang tidak pantas, mungkin puasanya sudah ternodai. Anak-anak Ustaz Peri sekalian, tidak ada ruginya kita menahan amarah, dan sangat rugi sekali bagi orang-orang yang mudah meluapkan amarah. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Malah banyak kerugian yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang mudah marah sedang berpuasa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak sekali teman-teman orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus selama terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan puasa itu sendiri. Salah satunya adalah marah-marah dan meluapkan amarah. Tentunya teman-teman tidak mau setelah berpuasa 12 jam, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 12 jam setelah lapar, menahan lapar dan haus, tetapi puasa kita tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat kalau teman-teman sudah besar kerja capek sebulan tapi tidak dapat gaji. Puasa dari pagi sampai sore tapi tidak mendapatkan pahala. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Maka jaga amarah, jaga emosi kita ketika sedang berpuasa. Siap teman-teman ya. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang berikutnya bagi orang-orang yang suka marah. Nah, kalau ini Ustaz Peri tidak mau menjelaskan. Ini tonton deh langsung oleh teman-teman sekalian. Ustaz Peri punya teman karakternya pemarah. Mau tahu siapa dia? Nih tonton langsung nih. Yuk. Jangan suka marah. Di suatu pagi yang sangat cerah, burung-burung berkicau. Terlihat seekor zebra yang sedang berlari. Pagi-pagi enaknya berlari. Segarnya udara pagi hutan ini. Terlihat kura-kura sedang berjalan sangat lambat. Ini kura-kura lambat sekali jalannya. Hei kura-kura, awas, jangan menghalangi jalanku. Lambat sekali kau ini. Zebra,
Ya sudah, kau duluan saja. Awas minggir. Dasar kura-kura lambat sekali jalannya. Dia itu lagi kenapa sih? Tiba-tiba datang dan marah-marah. Ketika zebra sedang berlari, tiba-tiba zebra merasa kehausan. Aku haus. Wah, aku ke danau. Segarnya air danau ini. Aku mau minum. Ada zebra. Hei, zebra, sedang apa kau di sini? Aduh, kau bikin aku kaget. Aku jadi tersedak air nih. Maaf ya zebra, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Sudahlah, aku pergi saja. Lalu dengan perasaan kesal, zebra tiba-tiba meninggalkan kerbau. Zebra kenapa sih? Marah-marah saja. Padahal kan aku tidak ada maksud untuk mengagetkannya. Kenapa sih semua penghuni hutan membuat aku marah saja? Bikin kesal. Zebra memarahi tanpa sebab semua penghuni hutan yang bertemu dengannya. Lalu pagi pun tiba. Enaknya pagi-pagi berlari. Hei, kura-kura dan kerbau. Kalian sedang apa? Hei, kalian kenapa sih? Diajak bicara kok diam? Ya sudah, aku pergi saja dari sini. Kenapa ya? Para penghuni hutan tidak mau bicara sama aku. Hei Kancil, apa kabar? Zebra, aku baik. Aku mau cerita nih. Kenapa semua penghuni hutan nggak ada yang mau berteman dengan aku ya? Kau tidak sadar ya? Beberapa hari yang lalu kau marah-marah kepada mereka tanpa sebab. Oh begitu ya. Aku jadi merasa salah kalau begitu. Zebra, sebaiknya kau meminta maaf pada para penghuni hutan. Sikapmu yang pemarah membuat para penghuni hutan malas berteman denganmu. Perbaiki sikapmu ya Zebra. Baiklah Prabu Yudhistira, aku akan merubah sikapku. Aku akan meminta maaf pada para penghuni hutan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Orang-orang yang suka marah, orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang gampang meluapkan emosinya, meluapkan kemarahannya, itu dia harus menerima balasannya, yaitu dijauhi oleh teman-temannya. Sebagaimana si zebra pemarah tadi. Tapi akhirnya dia pun sadar dan langsung meminta maaf kepada teman-temannya. Tapi teman-teman, ada yang harus kita ingat, bahwa perbuatan marah-marah itu adalah perbuatan yang kerugiannya bukan hanya diterima oleh si pemarah tersebut, tetapi juga bisa berdampak kepada orang yang dimarahi teman-teman sekalian. Ibarat Ustadz Peri hari ini memegang paku itu diibaratkan sang pemarah, kemudian paku itu ditancapkan pada pohon itu diibaratkan orang yang dimarahi. Suatu saat paku itu bisa kita cabut, suatu saat marah itu bisa reda. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa paku itu meninggalkan bekas di pohon tersebut? Orang yang marah-marah itu pun meninggalkan bekas di hati orang yang dimarahi. Maka boleh jadi sampai saat ini ada banyak orang-orang yang pernah kita marahi masih sakit hati kepada kita semua. Maka cara terbaik adalah seperti sang zebra tadi, kita meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita marahi. Setidaknya dengan cara itu kita sudah menjalin hubungan baik dengan manusia. Kita sudah menjalin hubungan baik dengan orang lain dan teman-teman kita. Oke teman-teman sekalian, hanya itu yang bisa Ustadz Peri sampaikan. Jadi puasanya tolong dijaga. Puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi jaga juga amarahnya. Jaga juga hawa nafsu yang bisa membuat kita marah dan memarahi orang lain. Semoga Allah menerima puasa kita semua dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.